Alih-alih menjawab, Soeharto malah meminta Ali untuk menemui Menteri Pertahanan Abdul Haris Nasution untuk menanyakan kesediaannya menjadi presiden. Tapi Nasution hanya menjawab, Soekarno tak tergantikan. Nasution kemudian meminta Ali menemui mantan wakil presiden Muhammad Hatta. Sebagai proklamator, Hatta dianggap lebih pantas untuk menggantikan Soekarno. Namun jawaban Hatta kurang lebih sama dengan Nasution. Dia juga menolak secara halus dan mengaku sudah terlalu tua. Setelah mendengar laporan Ali Murtopo, Soeharto pun berkomentar, "Betul kan, Soekarno sulit dicari gantinya." Tapi bagaimanapun, posisi Soekarno yang semakin tertekan dan sulit pada akhirnya memaksa dirinya untuk mengeluarkan surat perintah 11 Maret kepada Soeharto. Perintah ini kemudian tak disadarinya malah menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Meski bukan surat pelimpahan kekuasaan, tetapi Soeharto dengan cerdik memanfaatkan surat perintah yang sampai saat ini masih misteri keberadaannya. Perlahan tapi pasti Soeharto melucuti kekuatan Soekarno. Langkah pertama yang Soeharto lakukan setelah Super Semar berada di tangannya adalah membubarkan PKI. Seminggu setelah membubarkan PKI, Soeharto mengambil langkah berani lagi. Dia tiba-tiba menangkap Subandrio, Menteri Kepercayaan Soekarno, bersama 14 menteri lainnya yang dianggap terlibat G30S. Meski kemudian tidak semua diajukan ke Mahmiluk karena memang tidak terlibat dan tidak tahu menau. Sebagian ditangkap karena mereka adalah loyalis Soekarno. Pada titik ini jelas kekuatan Soekarno mulai disikat Soeharto pelan-pelan. Tapi Soeharto sendiri tak berani terang-terangan menentang Soekarno. Dia sadar bahwa pendukung Soekarno masih sangat besar. Kekuatan angkatan kepolisian, angkatan udara dan angkatan laut khususnya KKO di bawah komando Letnan Jenderal Hartono masih setia kepada sang presiden. Bahkan sebagian angkatan darat juga masih memihak Soekarno. Head to head antara kekuatan Soekarno dengan kekuatan Soeharto pada saat itu bisa dipastikan masih lebih besar Soekarno. Tapi Soekarno tidak menggunakan kekuatannya untuk membendung Soeharto. Begitu juga Soeharto tidak memaksakan kekuatannya secara frontal untuk melucuti kekuasaan Soekarno. Dia melakukannya pelan-pelan. Keduanya mungkin sadar jika saling adu kekuatan dipaksakan maka akan terjadi perang saudara. Dan mungkin saja Indonesia saat ini terbelah dua seperti yang pernah terjadi pada Jerman Barat dan Jerman Timur, atau Korea Utara dan Korea Selatan. Destruction of Sukarno has been restrained by General Suharto. A premature move might divide the army and trigger a civil war. For all his faults, Bung Karno is still supported by millions of Indonesians. So amidst all this plotting, Sukarno viewed his bankrupt army and addressed his dissident officers. 5 Oktober, saya sebagai presiden mengeluarkan Lim Bianchi atau Yusuf Wanadi, penasihat Soeharto yang juga pendiri CSIS, mengatakan gaya Soeharto dalam menyingkirkan Soekarno sangat lamban. Soeharto juga tidak ingin dianggap sebagai seorang perampas kekuasaan dan menjadi sosok yang kontra revolusioner di mata Soekarno. Jika itu terjadi, maka dengan mudah Soekarno akan memerintahkan pasukannya untuk meringkus Soeharto. Maka butuh waktu 2 tahun lagi bagi Soeharto untuk merontokkan kekuatan Soekarno sepenuhnya dengan cara konstitusional. Hal itu disebutkan Yusuf Wanadi dalam sebuah wawancara film dokumenter tentang Pater Beek, si pastor Belanda yang menjadi salah satu otak di balik strategi pelengseran Soekarno. President Sukarno is dan nog steeds formeel aan de macht. Generaal Suharto probeert die macht langzaam maar zeker te breken. Yusuf Wanandi is inmiddels de adviseur van Suharto. And that's why Suharto was very slow, as I said, Salami style, getting rid of Sukarno. Otherwise, if he said this Suharto is a usurper and he is a contra-revolutionary, he would like to establish a coup d'etat, get rid of him, all the rest of them is going to gang up against Suharto. Definitely. So that's why it took him 2 years. And it took him all the constitutional way, to be able to do that. Otherwise, he can be immediately as a coup, considered to be a coup. And that's why we were very useful, because we were the spearhead. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawah.
Nama apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama Aksara. Terus Nawa Aksara. Setelah pidato pertanggungjawaban Soekarno yang berjudul Nawaksara ditolak MPRS, Soeharto sebagai pengemban Super Semar lah yang diangkat menjadi pejabat presiden. Tapi Soeharto tak mau disebut sebagai pejabat presiden. Yusuf Wanadi dalam memoarnya Menyibak Tabir Orde Baru menyebut bahwa Soeharto secara emosional merasa dekat dengan Soekarno, bapak pendiri bangsa yang mengangkat banyak pemimpin sipil dan militer. Soeharto juga pernah bergantung kepada Soekarno. Dia tidak ingin terkutuk karena mengkhianati penolongnya. Soeharto juga tidak ingin menjadi lawan politik Soekarno. Apalagi Soekarno pernah mengangkatnya menjadi Panglima Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat. Ismail Suni dalam Misteri Super Semar karya Eros Jarot mengungkapkan bahwa sebenarnya Soeharto takut pada Soekarno. Pengaruh Soekarno masih sangat kuat dan di angkatan perang dukungan kepada Soekarno masih besar. Semua tinggal menunggu komando Soekarno untuk melawan Soeharto. Kalau terjadi kesalahan kecil saja bisa-bisa semua melawan saya, kata Soeharto seperti diungkap Ismail Suni. Setelah Soekarno dimakzulkan, akhirnya Soeharto menggantikannya dan memakai istilah pemangku jabatan presiden. Dia menolak istilah pejabat presiden karena menurutnya dia hanya ingin menjadi pengawal kepresidenan. Tapi akhirnya sejarah mencatat sidang umum MPRS kelima pada 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden penuh. Padahal seharusnya Soeharto hanya menjadi pejabat presiden sampai pemilihan umum digelar. Soeharto yang awalnya sederhana dan tidak ingin menjadi presiden penuh menggantikan Soekarno, akhirnya berubah menjadi otoriter dengan gaya kepemimpinan militeristik. Kekuasaannya bertahan hingga 32 tahun sebelum akhirnya mahasiswa menjatuhkannya seperti Soekarno yang juga digoyang oleh mahasiswa.